Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga Sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Oke, kali ini Ki Bledek mau membahas tentang beberapa weton menurut primbon Jawa kuno yang diyakini atau yang diprediksi weton tersebut adalah weton bagaikan magnet untuk uang ya. Jadi weton yang memiliki daya magnet kepada uang ya. Jadi uang itu bagaikan mengejar weton-weton ini. Weton apa sajakah itu disimak. Jadi siapa tahu ada weton dari para Sobat Bledek. Namun sebelum pembahasan seperti biasa, alangkah baiknya kalau yang belum subscribe, di-subscribe dulu, di-like, di-komen, di-share ke teman-teman. Jangan lupa tombol loncengnya juga dibunyikan. Oke. Di primbon atau di kitab primbon Jawa kuno itu ada perhitungan yang memprediksi ada beberapa weton yang diperkirakan itu weton ini memiliki daya magnet untuk rezeki atau uang. Jadi selama hidupnya weton-weton tersebut ini tidak kekurangan atau tidak kesulitan dalam hal ekonomi atau dalam hal keuangan. Oke, weton apa sajakah itu? Yang pertama ada Minggu Wage. Minggu Wage ini memang dipercaya atau diyakini atau diprediksi memang weton yang akan kaya raya ya. Orang-orang Minggu Wage biasanya orang-orang yang kaya. Dia tidak memiliki kesulitan dalam hal ekonomi. Biasanya begitu. Karena Minggu Wage memiliki karakter orangnya cerdas, penurut, pemurah, memiliki wibawa yang tinggi, setia, dan bisa sebagai pengayom atau penyejuk bagi orang-orang sekitarnya. Minggu Wage ini juga dinaungi oleh Lintang Waluku. Lintang Waluku ini itu membentuk suatu karakter yang misterius atau suatu karakter yang membuat Minggu Wage ini berwibawa. Nah, jadi untuk Minggu Wage ini diprediksi atau diperkirakan juga akan menjadi orang kaya. Lagian juga Minggu Wage ini dinaungi oleh Kodam Eyang Semar. Kodam Eyang Semar ini membuat orang-orang Minggu Wage ini banyak disukai oleh orang-orang ya. Jadi banyak orang yang menyukai Minggu Wage. Jadi menurut primbon orang-orang Minggu Wage ini ada kodamnya lah, dinaungi oleh kodam yang namanya Eyang Semar. Jadi secara otomatis kadang banyak orang yang suka terhadap orang-orang Minggu Wage. Itu yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua ada Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini sifatnya atau watak karakternya itu dia suka menolong, pekerja keras, dia juga pandai, dia juga mampu menenteramkan hati orang ya. Jadi dia bisa sebagai pengayom juga, mampu menenteramkan hati orang. Jumat Kliwon ini dinaungi oleh Lintang Udang. Lintang Udang ini orang-orang yang dinaungi Lintang Udang ini biasanya dia akan sukses dan makmur atau rahayu. Jadi biasanya orang-orang yang dinaungi oleh Lintang Udang ini akan menjadi orang yang sukses dan tentram atau rahayu. Jumat Kliwon ini juga dinaungi Lakuning Rembulan. Lakuning Rembulan itu ya tadi bisa memberikan aura baik terhadap orang-orang sekitarnya atau mampu menenteramkan hati orang lain. Itu Lakuning Rembulan. Oke, yang berikutnya yang ketiga ada Rabu Pahing.
Rabu Pahing itu karakter sifat orangnya itu baik, baik hati, terus dia bersih hati, tulus, rajin, pokoknya itu sisi positifnya banyak lah. Jadi orangnya sederhana juga rajin kerja juga. Untuk Rabu Pahing dinaungi sama seperti Minggu Wage, dia dinaungi oleh kodam Eyang Semar. Jadi banyak sekali orang yang suka terhadap Rabu Pahing ini. Seperti halnya orang suka terhadap orang-orang Minggu Wage karena sama-sama dinaungi oleh kodam Eyang Semar. Untuk perlintangan, lintangnya untuk Rabu Pahing adalah lintang Gajah Mina. Lintang Gajah Mina adalah suatu pembentukan karakter ya. Jadi karakter dari Rabu Pahing ini jadi semakin kuat. Semakin kalau karakternya tegas, ya semakin tegas. Jadi pembentukan karakter. Jadi lintang Gajah Mina ini mempengaruhi pembentukan karakter dari weton tersebut. Yang berikutnya yang keempat ada Kamis Wage. Kamis Wage itu orangnya sifatnya biasanya pandai, sopan santun, suka menolong, setia. Ya banyak orang yang suka karena sopan santunnya dari Kamis Wage ini. Kamis Wage itu dinaungi oleh lintang Kumba. Lintang Kumba itu jadi semacam kalau orang tersebut atau Kamis Wage itu hadir di suatu kelompok, maka suasana yang ada di kelompok itu akan menjadi bagus, akan menjadi baik. Lagian juga Kamis Wage bisa menjadi pusat perhatian dari orang-orang tersebut. Jadi selama ada Kamis Wage di suatu kelompok tersebut, biasanya kelompok tersebut akan berjalan dengan baik, suasananya juga akan bagus lah. Yang berikutnya yang kelima, Jumat Pahing. Jumat Pahing itu orang-orang Jumat Pahing biasanya itu dermawan, rendah hati, tekun, setia, dan suka menolong. Di sini Ki Bledek ambil sisi positifnya, sifat positifnya semua aja ya. Pokoknya kalau Jumat Pahing itu dermawan, rendah hati, tekun, setia, dan suka menolong. Untuk Jumat Pahing itu dinaungi oleh tunggak semi. Orang-orang yang tunggak semi biasanya rezekinya itu langsung lancar, lumintu, jadi selalu ada. Dia tidak akan kekurangan. Terus untuk perlintangannya dinaungi oleh lintang bubu bolong, lintang bubu bolong. Lintang bubu bolong ini diartikan jarang menemui kesulitan dan kesusahan di sektor ekonomi. Jadi Jumat Pahing ini untuk kesusahan dan kesulitan di sektor ekonomi itu kemungkinannya sangat kecil. Karena dinaungi oleh lintang bubu bolong itu yang bisa diartikan jarang mengalami kesulitan dan kesusahan di bidang ekonomi. Terus yang berikutnya ada Selasa Pon. Selasa Pon itu orangnya biasanya pandai, cerdas, jujur, dan memiliki wibawa yang tinggi. Selasa Pon itu juga dinaungi oleh tunggak semi. Tunggak semi itu ya lumintu ya. Jadi rezekinya selalu ada, dia tidak kekurangan, selalu tercukupi. Juga dinaungi oleh lintang asu. Lintang asu ini atau dalam bahasa Indonesianya lintang anjing ya. Lintang anjing ini memiliki arti bahwa dia memiliki hati yang sangat sensitif, hati yang sangat mudah bergerak. Jadi kalau mudah iba, jadi kalau ada apa kejadian apa itu nanti biasanya orang-orang Selasa Pon ini gampang iba, gampang tergerak hatinya. Biasanya tergerak untuk menolong atau biasanya dia langsung nangis dan sebagainya. Itu karena pengaruh dari lintang asu itu. Oke, yang terakhir ada Rabu Pon. Yang ketujuh ya Rabu Pon. Rabu Pon ini biasanya orang-orangnya secara positifnya dia suka bekerja, dia suka berkarya, rajin, cekatan, dan tabah. Dia kuat dan tabah. Rabu Pon ini dinaungi oleh rezeki semesta. Rezeki semesta ini berarti seumur hidupnya
kehidupannya akan selalu tercukupi dan berlimpah. Jadi orang-orang Rabu Pon ini dinaungi oleh rezeki semesta. Jadi biasanya orang-orang Rabu Pon memang keberuntungannya besar ya. Ini juga karena ada naungan dari rezeki semesta yang dititeni oleh para leluhur kita. Itu orang-orang yang dinaungi oleh rezeki semesta ini hidupnya akan nyaman. Jadi kehidupannya itu tidak akan kekurangan. Dia akan selalu tercukupi dan bahkan ada yang berlimpah. Itu untuk naungan rezeki semesta. Rabu Pon juga dinaungi lintang lumbung. Dari perlintangan, Rabu Pon itu dinaungi oleh lintang lumbung. Lintang lumbung itu bisa disimbolkan sebagai kemakmuran. Jadi simbol dari langit itu adalah kemakmuran langit. Jadi lintang lumbung ini menandakan suatu kemakmuran. Jadi orang-orang yang dinaungi oleh lintang lumbung ini kemungkinan kecil akan kekurangan, kemungkinan kecil. Jadi kemungkinan besarnya dia selalu tercukupi, selalu berlimpah lah. Ya, itu adalah 7 dari weton-weton yang diprediksi yang ada di Primbon. Itu dia memiliki magnet uang atau magnet rezeki yang akan mendatangi dia. Dan kehidupannya akan selalu tercukupi dan bahkan ada yang berlimpah. Namun di sini ini Ki Bledek tegaskan ya, ini adalah faktor langit, yaitu ilmu titen para leluhur kita. Nanti mungkin hasilnya di kenyataannya berbeda-beda, itu tergantung dari faktor bumi dan faktor manusianya. Jadi nanti kenyataan yang di lapangan itu bagaimana, itu tergantung ini ya, kombinasi dari ketiga. Jadi dari faktor langit yaitu ilmu titennya, jadi waktu lahir bagaimana, jadi weton dan sebagainya itu faktor langit. Lalu faktor buminya bagaimana, pendidikannya, keluarganya, lingkungannya dan sebagainya. Terus manusianya bagaimana? Manusianya itu ya bisa sebagai dalam arti dia akan memilih mau yang mana. Manusia itu memiliki 2 sisi positif dan sisi negatif. Makanya manusianya itu akan memilih yang sisi mana. Itu nanti juga akan mempengaruhi. Jadi dari kombinasi ketiganya itu nanti yang akan muncul di kenyataan. Oke, gitu Sobat Bledek. Semoga Sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.